Sekarang aku mau jelasin apa sih sejarah itu. Secara garis besar, sejarah itu intinya peristiwa yang udah terjadi di masa lampau yang bersifat penting. Terus ciri-cirinya itu penting. Habis itu bercerita mengenai manusia, terutama manusia, nggak mungkin kan cerita tentang hewan ya kan. Habis itu sejarah sangat berkaitan erat dengan waktu. Waktunya itu jelas, misalnya tanggal 17 Agustus itu ada peristiwa apa kayak gitu. Terus habis itu peristiwa yang dimaksud itu peristiwa yang benar-benar terjadi. Maksudnya kayak nggak mungkin kayak settingan atau apalah istilah sekarang kan kayak settingan kayak gitu. Terus di dalam sejarah itu ada ruang lingkup. Ruang lingkup sejarah itu ada 4. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa, yaitu yang dimaksud sejarah sebagai peristiwa itu benar-benar terjadi dan pernah ada. Sejarah dikatakan sebagai peristiwa yaitu menyangkut kejadian yang penting, nyata, dan aktual. Ciri-cirinya bersifat unik. Contohnya kayak sejarah kemerdekaan Indonesia, kan sekali terjadi tuh, nggak mungkin 2 kali terjadi. Terus habis itu yang kedua, sejarah bersifat sejarah sebagai ilmu mengenai kebenaran dari sejarah itu. Ciri-cirinya bersifat empiris, memiliki objek, memiliki teori, dan memiliki metode. Contohnya kayak penelitian para ilmuwan yang meneliti kebenaran sejarah melalui fosil, prasasti, tugu, pokok intinya yang kayak bangunan-bangunan tua nanti itu diteliti. Nah, itu termasuk sejarah sebagai ilmu. Terus yang selanjutnya sejarah sebagai kisah, yaitu penulisan peristiwa sejarah yang diambil seseorang melalui ide yang berasal dari cerita sejarah. Contohnya kayak buku tentang sejarah Islam, kayak ngambil tokoh misalnya Nabi Muhammad atau siapapun terserah, yang penting tentang Islam. Terus selanjutnya sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni itu diceritakan kembali sesuai dengan fakta, namun bersifat seni. Contohnya kayak seni pahat, seni ukir, relief, patung-patung kayak gitu. Terus selanjutnya penasaran kan maksud dari kita mempelajari sejarah itu buat apa sih? Maksudnya kan kayak orang menilai sejarah gak penting kayak gitu kan. Sebenarnya dalam manfaat di sejarah itu ada 4 manfaat utama. Yang pertama itu dapat membuka pandangan kita lebih luas terhadap dunia. Jadi kita nggak stuck fokus sama sejarah Indonesia aja, enggak. Ada sejarah Eropa, sejarah kayak Amerika, Asia, ya pokoknya intinya nggak cuma Indonesia aja. Terus yang kedua, melatih diri menjadi lebih kritis. Jadi kita kayak mikir, oh iya tahun lalu udah terjadi loh, masa kita mau kejadian lagi kayak gitu. Habis itu nomor 3, sejarah dapat dijadikan sebagai sumber inspiratif. Kita dapat menulis cerita sejarah itu kalau misalnya kita kreatif bisa jadi uang loh. Taruh di blog, dibuat buku, kan lumayan tuh dapat duit. Terus yang keempat, yang terakhir, yaitu adanya sejarah menjadikan kita lebih menghargai masa lalu. Jadi ya berusaha biar nggak keulang lagi. Kayak sejarah-sejarah yang kayak perang-perang gitu kan, takut banget kan kalau misalnya